Halo sobat, kali ini saya mau membahas mengenai sosok Krishna, Kresno, dan juga Betara Guru. Ini adalah cerita tentang Krishna dan Betara Guru. Seringkali kita mengenal sosok Krishna di dalam Mahabharata, tapi kita nggak pernah tahu nih kisah sebenarnya dari Mahabharata. Dan kita nggak pernah tahu nih, ternyata di balik segala kehidupan ini ada pribadi yang duduk di singgasana dan menilai semuanya. Dia bisa melihat di segala kehidupan, bukan satu-satu aja. Kalau satu-satu seperti pandangannya iblis. Kalau iblis melihat itu kan satu tempat, satu orang gitu. Tapi beda. Ada satu pribadi bisa melihat segala kehidupan, bisa mengetahui segala kehidupan, sekalipun kehidupan terkecil sampai kehidupan terbesar. Dimana ternyata kita hidup ada yang menilai. Di dalam kisah antara Krishna dan Betara Guru, ternyata saat Krishna dan juga Semar dalam cerita Jawa, saat Krishna dan Semar mulai berantem, mulai cekcok atau beda pendapat, cekcok, sedang panas-panasnya, Semar agak kesal sama Krishna dan Krishna juga kesal sama Semar. Ketika keduanya ini mau berkelahi, tiba-tiba ada satu sosok turun dari langit. Dan sosok itu menyampaikan kepada Krishna dan juga Semar bahwa dia tidak ingin mereka berdua berantem. Bahwa dia tidak ingin mereka berdua saling melukai. Hanya karena kesalahpahaman atau perbedaan pendapat. Dari situlah diketahui bahwasanya ada satu pribadi, ada satu sosok yang mengendalikan kehidupan ini. Kalau melalui jalur agama, mungkin kita mengenalnya sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah Yahweh, atau Yesus, atau Allah Bapa, atau Dewa atau Buddha. Tapi di dalam tradisi Jawa, budaya Jawa, ada satu pribadi yang namanya Betara Guru. Yaitu bukan namanya ya, Betara Guru itu dalam sastra wayang. Tapi hampir mirip, walaupun berbeda tapi hampir mirip. Dan ketika dia berbicara, maka tidak ada yang berani membantahnya. Dari situ kelihatan bahwasannya Betara Guru itu menilai setiap kehidupan permasalahan yang dihadapi Krishna, dihadapi Semar, dan yang lainnya. Semuanya dilihat oleh Betara Guru dan diketahui. Tapi yang Betara Gurunya itu, dia tidak ikut campur langsung, tapi kuasanya itu nyata. Ketika Semar mendidik para Pandawa menggunakan doa-doanya jadi mempan, doa-doanya jadi memiliki daya kekuatan. Semuanya dari pukulun yang Betara Guru. Ya sebenarnya bukan Betara Guru ya, namanya tuh pukulun. Ketika Krishna dapat melakukan keajaiban, semua itu bukan Krishna yang melakukan, tapi pukulun yang melakukannya untuk Krishna. Bukan Semar yang melakukan itu, tapi pukulun yang melakukan itu semua untuk dia. Ternyata kehidupan kita itu dinilai.
dari zaman-zaman terdahulu sampai zaman sekarang, sampai zaman yang akan datang, sampai zaman baru. Dialah Pukulun, dia yang menciptakan kehidupan. Dia menetapkan makhluk-makhluk yang tetap ada, dan dia juga menetapkan makhluk-makhluk yang akan dihancurkan. Dia menilai semuanya. Makhluk apa saja yang harus dihancurkan di satu zaman, dan makhluk apa yang akan tetap ada di zaman yang akan datang, dia yang menetapkan. Bukan hanya itu aja, bahkan semuanya bernafas, semuanya hidup hanya atas seizin dia. Ketika Krishna di dalam perang Bharatayuddha, dalam Mahabharata, perang Bharatayuddha, Krishna bisa menghentikan waktu. Waktu semuanya berhenti. Matahari berhenti, bumi berhenti, semuanya berhenti, orang-orang berhenti bergerak, seperti membeku. Bukan kekuatan Krishna, karena Krishna hanya manusia biasa. Krishna hanyalah manusia biasa. Bukan Krishnanya yang melakukan itu, tapi Pukulunlah yang melakukan itu semua untuk Krishna. Karena Pukulun tahu apa yang akan dilakukan Krishna, dan Krishna tahu apa yang harus dia lakukan, sehingga Pukulun akan membantunya. Dimana Pukulun atau Tuhan itu sangat bangga dengan sosok Krishna, dan Krishna juga sangat bangga dengan Tuhannya. Krishna hidup hanya untuk Pukulun. Saya hidup hanya untuk Pukulun, dan Pukulun ada dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pukulun di zaman ini sampai selama-lamanya akan tetap ada untuk Krishna. Krishna bangga, bahkan aku pun bangga dengan Pukulun. Pukulun pun, Tuhan pun bangga dengan Krishna.